keturunan melalui perkawinan yang sah. Begitu pula Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 74 tentang perkawinan, dan kompilasi hukum Islam tentang mahar dalam pasal 30 dan pasal 31, serta pendapat, saran dan masukan yang berkembang dalam diskusi publik MUI Kota Makassar dan sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Selatan pada tanggal 22 Juni 2022, maka diputuskan ditetapkan uang panai pertama. Ketentuan hukum. Uang panai adalah adat yang hukumnya mubah. Mubah itu artinya boleh, selama tidak menyalahi prinsip syariah. 2. Prinsip syariah dalam uang panai adalah, ini yang perlu diperhatikan agar uang panai itu menjadi mubah. Artinya kalau ini tidak sesuai dengan prinsip syariah, maka bisa saja uang panai itu hukumnya menjadi makruh, bahkan bisa menjadi haram kalau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Apa saja prinsip syariah ini? Pertama, mempermudah pernikahan dan tidak memberatkan bagi laki-laki. Mempermudah pernikahan dan tidak memberatkan bagi laki-laki. Yang kedua, memuliakan wanita. Jadi jangan menjadi barang komoditas. Yang ketiga, jujur dan tidak dilakukan secara manipulatif. Ya, jadi lebih bagus diselesaikan secara kekeluargaan, ya, daripada misalnya menyebutkan angka yang fantastis tapi ternyata tidak seperti itu. Ya, jadi tidak ada hal-hal yang sifatnya manipulatif, karena yang akan kita bentuk adalah keluarga yang berkah. Yang bagaimana bisa menghadirkan keluarga berkah kalau awal prosesnya itu sudah dilakukan secara manipulatif. Yang keempat, jumlahnya dikondisikan secara wajar dan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak. Ya. Berikutnya, bentuk komitmen dan tanggung jawab serta kesungguhan calon suami. Dan sebagai bentuk tolong-menolong, ini yang paling penting, ta'awun dalam rangka menyambung silaturahim. Jadi kalau uang panai itu dijadikan sebagai media untuk tolong-menolong, untuk bisa menghadirkan walimah secara Islami, ya, maka tentu uang panai bisa menjadi sesuatu yang sunnah, ya, hukumnya. Rekomendasi yang dikeluarkan dalam fatwa ini, 1. Untuk keberkahan uang panai dihimbau mengeluarkan sebagian infaknya kepada orang yang berhak melalui lembaga resmi. 2. Hendaknya uang panai tidak menjadi penghalang prosesi pernikahan. 3. Hendaknya disepakati secara kekeluargaan dan menghindarkan dari sifat-sifat tabzir dan israf, pemborosan, serta gaya hedonis. 3. Ketentuan penutup. Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika pada kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. 2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini. Ditetapkan di Makassar tanggal 1 Zulhijjah 1443, 1 Juli 2022 Masehi. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Selatan, Komisi Fatwa, Ketua Profesor Dr. Kiai Rusdi Halid, Sekretaris Dr. Kiai Samsul Bari, dan diketahui oleh pimpinan Majelis Ulama Indonesia Selatan, Ketua Profesor Dr. Kiai Najamuddin, Sekretaris Umum Muhammad Rafiq. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, bisa langsung mendekatkan diri dekat mic. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darsil dari Celebes Media. Terkait uang panai ini, ukuran
mahalnya uang panai ini seperti apa tolak ukurnya Pak? Karena bagi orang berduit ini mungkin tidak jadi masalah, tapi orang yang mungkin dari kalangan menengah ke bawah itu mungkin agak lebih berat. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, apakah banyak laporan orang-orang gagal menikah karena uang panai ini? Terus yang ketiga, bagaimana dengan perkawinan anak di bawah umur? Apakah tanggapan MUI seperti apa? Terima kasih Pak. Jadi yang pertama tadi tentang ukurannya, tidak ada ukuran seperti itu. Kesepakatan kedua belah pihak, tidak saling memberatkan, prinsipnya tidak saling memberatkan dan saling menolong. Jadi tidak ada ketentuan nominalnya, dari standarnya itu. Prinsipnya kalau itu bisa berjalan, tidak ada yang terganggu dan saling meringankan, silakan antara adanya. ya, itu yang pertama. Mungkin yang kedua silakan. Ya, saya tambahkan dalam pernikahan itu ada prinsip namanya kuhu. Kuhu itu setara. Jadi harusnya laki-laki memang harus setara dengan perempuan, begitu juga setara dengan laki-laki. Artinya setara ini dalam banyak hal. Saya dalam pendidikan, dalam ekonomi juga mungkin seperti itu. Artinya boleh jadi kondisi nominal itu ya tergantung dari keluarga yang bersangkutan, keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan. Ya, karena Islam sudah mengajarkan itu sekufu, ya tentu yang paling utama adalah sekufu dalam keyakinan. Maka ya tentu boleh jadi ada keluarga tertentu nilai nominal sekian itu tidak menjadi masalah, tapi di keluarga lain mungkin menjadi masalah. Maka ini dikembalikan kepada urf, ya adat yang hidup di masyarakat itu. Nah, karena itu sebenarnya dikondisikan. Makanya Nabi menyebutkan itu yang paling utama adalah kemudahannya. Jadi bukan berarti tingginya lalu berat, tidak. Boleh jadi ya aisyaruna kata Rasulullah, yang paling berkah dalam proses nikah itu adalah memudahkan proses pernikahan. Bukan berapa jumlahnya gitu. Boleh jadi mungkin 5 M bagi dia biasa saja. Ya. Tapi mungkin ada orang yang 100 juta sudah sangat berat gitu. Ya, jadi artinya ya inilah pentingnya namanya sekufu, ya sekufu. Nah, kemudian dikondisikan juga dengan kebutuhan. Makanya Nabi mengatakan ya ukurannya bisa saja 1 kambing gitu. Atau kata Rasulullah walil muqilli mata yasar, apa saja yang bisa dihidangkan. Jadi mata yasar, apa saja yang bisa dihidangkan. Artinya ya lihatlah kalau misalnya yang melakukan pesta lalu kemudian koleganya banyak, ya tentu juga perlu banyak undangan. Ya. Jadi dikondisikan secara wajar, ya, secara wajar. Ya, kemudian tentang nikah di bawah umur. Masalah laporan yang sudah masuk ke Ya. Oh iya, ini karena sudah banyak kejadian di masyarakat kita, di media, dan juga sudah ada yang meminta kepada MUI kejelasan bagaimana ini uang panai, maka dipandang perlu mengeluarkan fatwa. Ya, karena kita lihat dalam masyarakat kita ini ya, memang tidak sedikit kadang-kadang satu keluarga tidak bisa tersambung dalam satu pernikahan gara-gara uang panainya bermasalah. Ya, jadi tidak proporsional melihat uang panai dalam hukum Islam itu, dalam fikih. Padahal uang panai itu kan hanya sekedar pelengkap. Kadang-kadang yang menjadi sesuatu yang wajib, yang daruri, itu yang terabaikan. Misalnya mahar, dan itu menjadi pokok dalam suatu pernikahan. Tapi kadang-kadang mahar ini
tidak dipermasalahkan gitu. Ya, tidak, mahar itu kadang-kadang hanya Al-Quran dengan. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Oh ya, silakan. Dari mana ada? Pertanyaan. Dari Wakami Times. Saya mau tanya mungkin ada dua pertanyaan tapi soal alasan kenapa MUI Sulsel mengeluarkan uang panai itu sudah terjawab tadi, dan mungkin yang kedua kedepannya kan MUI mengeluarkan fatwa uang panai ini berangkat dari ada beberapa permasalahan dan mungkin kasus juga yang tadi disebutkan sama Ustaz. Itu yang mungkin yang kedepannya melihat fenomena perkawinan anak di Sulsel, apakah MUI kedepannya mungkin mau mengeluarkan fatwa tentang pernikahan anak Di bawah umur ya? Ya, mengingat ada budaya ya, mungkin bukan budaya tapi kebiasaan orang dulu yang disebut-sebut itu sudah menjadi ada yang disebut kebiasaan orang dulu yang kemudian dibawa sampai sekarang, atau bagaimana? Terima kasih. Baik, pertama dalam fatwa ini juga ada rekomendasi yang kita sampaikan bahwa uang panai itu bisa disedekahkan sebagian, bisa diinfakkan. Nah, kalau misalnya ini dikelola secara baik, taruh misalnya 2,5%. Ya, kalau setiap ada uang panai, apalagi kalau jumlahnya fantastis, 2,5% kan lumayan juga. Nah, kalau itu kemudian menjadi infak, lalu dikelola dengan baik, boleh jadi pengelola seperti taruh misalnya Basnas atau LAS atau apa saja gitu, atau mungkin ada rumah uang panai misalnya. Ya, jadi masyarakat yang membutuhkan uang panai, ya mungkin bisa saja diambilkan, namanya tahun, kalau menolong dengan jumlah yang tentu yang wajar gitu. Jadi, nah kalau ini kita bisa kelola secara baik, infak-infak yang dikumpulkan dari uang panai diserahkan secara sukarela, secara ikhlas, lalu bisa membantu lajang-lajang ini anak muda, ya bisa menikahkan atau bisa nikah, ya keluarganya, saya kira ya keberkahannya itu akan lebih maksimal. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tentang nikah di bawah umur itu negara kita sudah mengeluarkan aturan, dan itu sudah ada dalam undang-undang, sudah menjadi hukum positif bahwa nanti diperkenankan itu ketika umur 19. Tapi ada klausul yang memberi kelonggaran bagi keluarga atau yang bersangkutan itu memang ada alasan untuk menikahkan sebelum sampai 19, maka prosesnya itu bisa dilaporkan terlebih dahulu di pengadilan. Nanti pengadilan yang memberikan izin, tentu saja diproses ya, secara hukum, ya secara administrasi sesuai yang ada dalam aturan negara kita ini, misalnya di KUA. Nah, karena itu sebenarnya bukan menutup itu bagi keluarga atau mungkin ada satu adat tradisi atau satu daerah yang nikah di bawah umur 19 itu mentradisi, sebaiknya kita diproses secara hukum. Kenapa? Karena kita harapkan jangan sampai ada pernikahan tapi tidak ada legalitas formalnya. Bagaimana mungkin misalnya nanti akan mengeluarkan akte lahir kalau tidak punya akte nikah? Ya kan tidak mungkin keluar akte lahir kalau tidak punya akte nikah. Tidak mungkin punya akte nikah kalau tidak dilapor secara resmi. Ya, nah karena itu supaya resmi semuanya legalitasnya ini tidak ada korban dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, terutama pihak perempuan, hak dan kewajibannya, maka perlu
diformalitaskan itu lembaga nikah itu. Ya. Kira. Baik. Oh ya, silakan. Ini masalah kenapa pemerintah cenderung untuk membatasi umurnya. Kalau diberikan saya kira ini ada hubungannya dengan kesehatan, karena para dokter-dokter itu ada mengatakan bahwa kawin di bawah umur banyak risikonya. Jadi saya kira dengan pertimbangan-pertimbangan ini laporan daripada bidang kesehatan sehingga pemerintah kita cenderung untuk membatasi usia perkawinan. Karena dia banyak kejadian yang sudah terjadi bahwa perkawinan di bawah umur itu banyak risiko. Saya kira itu sangat pemerintah kita. Jadi pemerintah kita membuat suatu aturan tentunya kemaslahatan masyarakat. Saya kira. Pak, mungkin saya ingin lebih memperjelas lagi bahwa dalam pembacaan keputusan fatwa MPAN ini memang tidak ada patokan, Pak, ya. Hanya sesuai kesepakatannya dan hanya kesepakatan kedua belah pihak saja, Ya. Pak. Artinya lebih bagus jika kesepakatan dilakukan secara kekeluargaan, ya, dan tidak dilakukan secara manipulatif. Ya, gitu. Baik teman-teman, kira tidak ada lagi ya. Cukup atau masih ada? Cukup ya. Silakan ditutup dulu pakai. Saya kira itulah dari sikap ini atau fatwa dari MUI menyikapi tentang hal-hal yang berhubungan dengan wafat. Jadi pada dasarnya wafat itu boleh-boleh saja dengan persyaratan pasal 11 tadi. Kemudian tentunya yang intinya yaitu ada kesepakatan antar kedua belah pihak. Kalau yang kedua belah pihak menyepakati tidak ada masalah. Jadi kemudian kami dari pihak MUI tidak memberikan fatwa berapa standar minimum dan berapa standar maksimal, tidak. Yang penting berapa kesepakatan kedua belah pihak. Artinya kedua-duanya antara di dalam istilah agama antara kedua-duanya rela. Kalau misalnya ya orang kaya mau banyak dan sepakat, silakan. Kalau misalnya, tapi kita kemudian memberikan jangan memberatkan dan jangan menyulitkan perkawinan. Jadi mudah-mudahan ini bayan dari MUI atau fatwa dari MUI bisa menjadikan pedoman dari masyarakat kita dan bisa menjadi alat rujukan dalam proses perkawinan, karena proses perkawinan itu merupakan suatu hal ajaran agama yang dianjurkan. Akan afdalul nikahi sarumukna, perkawinan yang berberkah yaitu yang mudah prosesnya, bukan mahal dan bukan rendah, tapi mudah prosesnya. Itu perlu digarisbawahi bahwa pernikahan itu yang disukai oleh agama kita yang mudah proses terjadi perkawinan. Saya kira itulah menurut saya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, saya perkenalkan terlebih dahulu. Ini sudah off semuanya. Yang di tengah tadi mungkin semua sudah tahu, Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Mustafa, Ketua MUI. Kemudian ada Pak Sekjen Dr. Muhammad Bakri. Kemudian ada Ketua Bidang Profesor Kiai Haji Ruslan Wahab, Ketua Bidang Fatwa. Dan ada anggota dari Komisi Fatwa Dr. Nasrullah Safa. Jadi mungkin nanti teman-teman setelah pertimbangan juga. Oh iya, dengan pertimbangan dari MUI. Kemudian nanti setelah ini mungkin kita bisa santai-santai dulu teman-teman, ngobrol. Mungkin nanti ini juga akan mempererat kita bagaimana komunikasi kita dengan MUI. Ini juga sangat penting nanti bagaimana respon-respon kita dari para ulama terkait dinamika atau apapun yang terkait di Sulawesi Selatan. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dan menyebarkan segala kebaikan-kebaikan untuk Sulawesi Selatan dan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Pak di Kemendak itu mempermudah, jadi bayarannya ke negara hanya 600, kalau tidak ada biayanya di bawah saja, hanya bisa dan dia terus
Itu iya. Ya mungkin bisa dipatwakan supaya bisa. Jadi Tribuners, ini tanggapan fatwa tanggapan MUI terkait prostitusi online. Tidak mesti harus kita memberikan fatwa seluruh masalah. Karena biasa masyarakat, kenapa difatwakan, kenapa ini tidak? MUI itu memberikan fatwa kalau ada permintaan dari masyarakat. Kalau tidak melayani masyarakat. Jadi ada meminta. Jadi karena kadang-kadang di MUI disana, kenapa mau dikatakan, kenapa ini tidak? Memang MUI itu karena ini MUI tugasnya hanya memberikan fatwa kalau diminta atau hal-hal yang mendesak memberikan fatwa. Tapi untuk memberikan semuanya, itu karena ada yang misalnya ada yang pernah tanya saya, kenapa MUI memberikan fatwa ini? Kenapa tidak di semuanya makanan itu pinggir jalan? Saya bilang bukan tugasnya itu, tugasnya itu melayani permintaan masyarakat. Kecuali hal yang mendesak, memperluas itu. Tapi kalau tidak diminta, itu tidak bisa. Kita mengatakan tak banyak makanan-makanan yang haram, yang ini. Tapi itu tugasnya pemerintah mengawasi, itu bukan tugas MUI. MUI itu hanya memberikan penjelasan apakah ini halal atau. Jadi meskipun banyak prostitusi online, Ustaz, di apalagi di media sosial itu, kalau tidak ada permintaan nggak bisa keluar fatwa. Kita melihat bagaimana masyarakat ini mendesak atau tidak. Jadi mendesak. Tapi sebenarnya tanpa difatwakan sudah jelas itu haram. Ya. Biasanya itu fatwa meminta kejelasan hukum. Ya. Itu prinsip pertamanya itu fatwa, meminta kejelasan hukum. Nah itu kalau yang prostitusi itu sudah jelas, tidak ada lagi hukum yang lain, ya haram. Tinggal bagaimana mendakwahkan itu. Bagaimana mendorong pemerintah untuk menegakkan itu aturan. Jadi kedepannya bisa kemungkinan dipatwakan. Ya, kalau dianggap diperlukan, kita akan diskusikan. Baik. Oke. Jadi Tribuners, itu tadi tanggapan dari MUI Sulsel terkait prostitusi online, apakah dipatwakan atau tidak. Nah, di samping saya ini ada Darul. Darul ini. Oke, terima kasih Pemirsa Tribun. Ya, assalamualaikum Tribuner, selamat sore. Saat ini saya berada di SPBU Wotu. Nah, seperti ini kondisinya saat ini, dan sebagai informasi juga bahwa aplikasi Pertamina yang kebijakan dari Pertamina untuk pembelian BBM juga belum diberlakukan di SPBU ini. Saya juga tadi mengunjungi salah satu SPBU di Malili, pun demikian bahwa pembelian BBM menggunakan aplikasi Pertamina juga belum dilakukan. Ini saya bersama dengan pengawas SPBU Wotu, Pak Yudi. Pak Yud, ini bisa diinformasikan ini terkait penggunaan aplikasi Pertamina ini bagaimana di SPBU ini, Pak? Kalau untuk wilayah Simpang belum berlaku. Oh iya. Tapi nanti kedepannya akan diberlakukan. Oh, sebelumnya sudah ada informasi dari pihak Pertamina pusat. Ya, sudah ada, Pak. Sudah ada ya. Untuk link pendaftarannya itu untuk yang sementara untuk roda 4. Oh, roda 4. Ya. Itu ada klasifikasinya, CC-nya berapa? Kalau itu saya lihat yang di aplikasi intinya apa? Dari CC intinya itu yang roda 4, mulai roda 4 dari dibilang CC-nya. Oh, roda 2 belum ya? Belum bisa lagi. Oh, jadi ini Pak Yudi Tribuners, pengawas dari SPBU Wotu. Ini kondisi kendaraan saya lihat lenggang, Pak. Ini apa, kosong atau bagaimana ya? Untuk saat ini belum masuk, Pak. Oh, apa? BBM apa? Jenis apa? Pertalite sama biosolarnya. Oh, biosolar sama Jadi rata-rata Pertalite. malam. Oh, malam baru masuk. Ini saya lihat juga di sana sudah ada papan bicara, Pak, tidak melayani tangkira kita. Oh iya.
Memang pernah ditemukan di sini, Pak? Dulu ada sempat berapa Pak, tapi tidak dilakukan pengisian, jadi dipasang memang supaya masyarakat juga tahu Pak, Oh iya. sebelum masuk di pulau. Ini di sana, jadi sebelah sana Tribuners ada papan bicara yang dipasang oleh pegawai SPBU bahwa kendaraan yang menggunakan tangki rakitan itu tidak akan dilayani untuk pengisian BBM. Jadi ini tangki rakitan ini sebenarnya untuk apa, Pak? Digunakan apa? Biasanya kan di luar kapasitas tangki Pak. Sedangkan kita kan menggunakan mesin edisi, sedangkan mesin edisi itu ada macam roda 4 itu ada kapasitas tangki. Jadi dia biasa di luar dari kapasitas tangki. Jadi Tribuners yang punya kendaraan rakitan jangan pernah masuk di sini karena tidak bakalan dilayani. Iya. Begitu ya Pak Yud? Iya Pak. Oke. Jerkin gimana Pak? Kalau jargon bisa, yang penting ada rekomendasi. Rekomendasi. Terkait pemerintah. Oh itu untuk kayak perikanan nih, keperluan nelayan ya? Iya Pak. Jadi kan ada jas pandu yang dipasang. Oh ini dia. Jadi memang Tribuners di pemerintah Kabupaten Luwu Timur, khususnya di Dinas Kelautan dan Perikanan, memang memberikan kemudahan bagi nelayan yang ingin pergi melaut. Jadi nelayan dibuatkan surat rekomendasi sebagai dasar untuk membeli BBM menggunakan jergen di SPBU. Ini sudah berjalan beberapa tahun belakangan ya Pak ya? Iya Pak, sudah lama berjalan. Jadi maka kalau nelayan membeli menggunakan jergen, maka diwajibkan ya Pak ya memperlihatkan surat rekomendasi. Jadi Tribuners, jadi memang nelayan di sini kalau membeli BBM diwajibkan membawa surat rekomendasi sebagai dasar petugas melayani pengisian jergen. Jadi memang itu sudah kebijakan atau kesepakatan dari pemerintah dengan pihak SPB Pak Di. Pemerintah setempat ya. Seperti ini. Jadi sebagai informasi lagi terus bahwa sejak 1 Juli kemarin 1 Juli ya Pak ya? Iya, 1 Juli Pak. Sudah berlaku itu. Mei Pertamina. Tapi untuk di SPBU itu belum. Begitupun di SPBU Malidi belum juga diterapkan. Jadi ya seperti inilah suasana di SPBU itu sore hari ini. Dan memang tidak terlihat antrian kendaraan karena memang saat ini stok Pertalite dan solar ya Pak ya? Solar, Pak, ya. Kosong. Yang ada di Timur Pertama sama Pertamina Desa. Pinjam ke motor. Nah, di sini dilarang. Kenal Ji. Jadi saya mau perlihatkan Tribuners di ada papan bicara tidak melayani pengisian kendaraan menggunakan tangki rakitan. Nah. Di sini. Oh iya Pak Ical Ika. Pak Ical Ika yang jelas kan uji cobanya cuma 5 provinsi betul. Untuk memastikan saja apakah di SPBU ini sudah diberlakukan atau tidak, ternyata memang belum. Jadi SPBU ini juga menyediakan fasilitas, ada musolanya juga. Ini 24 jam Kak? Iya, 24 jam. Jadi ini siapa namanya Mbak?
Amrianti. Adriana Nasir. Adriana Sangau Nasir. Amrianti Ani Sangwe Adriana Nasir. Dan ini ya kalau Tribuners dengar ini bahasa Jawa tuh Tribuners. Ya nana iro. Tahu. Jadi petugasnya agak senggang karena kondisi Pertalite dan solar kosong. Nah, seperti ini. Ini jadi yang dijual di sini solar, Pertamax, Pertalite, ada juga Pertamina Dex dan Pelumas. Nah, ini. Oh malam ya Pak ya baru ada stoknya datang. Iya Pak. Malam ya. Iya. Oh ini mobil truk memang nunggu ya? Iya, Nunggu. yang tunggu solar. Ya mungkin sekaligus istirahat juga di sini Pak Di. Istirahat. Di sini fasilitas SPBU apa saja Pak? Selain pengisian BBM apa? Jadi yang tersedia Pak ada tempat istirahat di belakang. Oh tempat istirahat, rest area di musola. Oh ada penginapan juga? Minimarket sama warkop. Minimarket dan warkop. Jadi di SPB ini Tribuners terbilang cukup lengkap karena ada rest areanya juga, ada penginapan bagi pengendara yang dari luar atau lintas Sulawesi bisa menginap di SPB ini. Itu tarifnya berapa Pak kalau menginap di sini per malam? Ya. 125.000. Per malam ya? Iya Pak. Atau per hari? Iya per hari. 125.000 ya? Iya, Pak. Jadi biaya nginap di penginapan SPBU Botu 125.000 per malam Pak ya? Iya. Per hari ya? Iya. Itu informasi dari Pak Yudi selaku pengawas SPBU Botu. Jadi yang saat ini ada stoknya apa Pak? Pertamax? Pertamax sama Pertamina Dex Pak. Pertamina Dex dan Pertamax Tribuners yang stoknya ada saat ini di SPBU Wotu. Lokasinya Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Lu Timur, Sulawesi Selatan. Jadi SPBU juga di depan Jalan Poros Trans Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Oke. Jadi di sini melayani jerigen Tribuners cuma yang punya rekomendasi dari pemerintah atau Dinas Kelautan dan Perikanan seperti ini. Selain daripada itu tidak dilayani. Oke Pak Yud, thank you. Tribuners, thank you. Ya, selamat pagi Sobat Tribuner, saya Fakih Imtiaz saat ini melaporkan. Jadi seperti inilah suasana dari Aula Mina, lokasi jelang keberangkatan para jamaah calon haji kloter terakhir. Jadi untuk diketahui saat ini jamaah calon haji kloter terakhir saat lagi akan berangkat menuju ke Tanah Suci. Jadi seperti inilah Sobat Tribuners pembagian living cost untuk para jamaah calon haji. Untuk embarkasi Makassar sendiri terdapat 19 kloter
Nah, dari 19 kloter ini saat ini kloter 19 sudah bersiap berangkat menuju ke Tanah Suci. 18 kloter sebelumnya telah berada di Tanah Suci, tepatnya di Mekah, dan di pagi hari ini jemaah kloter 19 akan berangkat. Jadi jemaah kloter 19 ini menghimpun jemaah asal Makassar, Jeneponto, dan juga dari Sidrap. Dan seperti inilah suasananya Sobat Tribuners, pembagian living cost jelang keberangkatan. Pukul 10 nanti jemaah akan berangkat melalui Bandara Sultan Hasanuddin menuju Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Nampak para jemaah ada yang masih mengantuk, ada juga yang telah segar bugar ya, begitu semangat jelang keberangkatan. Lihat, inilah dia jemaah-jemaah yang telah menerima living cost. Jadi jemaah kloter 19 ini akan bergabung dengan jemaah asal Padang, dan jadi keberangkatan kali ini akan singgah di Sumatera Barat, yakni Padang. Di Padang jemaah akan bergabung dengan jemaah asal Padang, sehingga di kloter 19 ini nantinya akan ada warga Padang bersama warga Sulawesi Selatan. Seperti inilah Sobat Tribuner suasana jelang keberangkatan para jemaah calon haji menuju ke Tanah Suci. Kita lihat para jemaah semangat dalam keberangkatan terakhir. Baharudin Syafir, Hasnia Padu Paira, ya, Yada Satuari, Suryani Musuh, Herlina, Ini Sobat Tribuner, seperti inilah suasana jelang keberangkatan di Asrama Haji Sudiang. Bunga Bau, Sakiri, Yase, Rahmatia. Dengan berangkatnya kloter 19 nanti, maka sudah jemaah embarkasi Makassar telah berangkat seluruhnya. Hingga saat ini hanya ada 2 jemaah calon haji dari embarkasi Makassar yang tidak mampu melanjutkan perjalanan menuju ke Tanah Suci. Yang pertama ada jemaah calon haji yang teridentifikasi hamil sehingga tidak jadi berangkat, dan kemudian ada juga jemaah asal Maluku Utara yang mengalami kelelahan sehingga tidak jadi berangkat. Sedangkan jemaah lainnya terpantau saat ini masih memenuhi syarat kesehatan untuk berangkat ke Tanah Suci. Kita lihat jemaah telah menggunakan pakaian ihram sebelum berangkat. Jadi untuk diketahui, pakaian ihram memang langsung digunakan oleh para jemaah. Sebab para jemaah akan langsung bukan mikat di Lam-Lam. Sumarni,
Sumarni. Seperti inilah Sobat Tribuners suasana di pagi hari ini, tepatnya di Asrama Haji Sudiang. Mado. Bida Kali. Nurhayati. Keko. Tangkal. Syaharudin. Samsidar Dina. Sumarli. Asis Yakewe. Santi Nasir. Ajra. Siam Suwarni. Hasanuddin Rota Adam. Rosmiati. Rayudin. Yarum. Kami. Subaida. Miri. Suharti. Darwis. Darnik. Nawasiyah. Sabarudin. Jamaluddin. Raba Intan. Indrawati. Hanapi. Panlawo. Fadli. Jalaluddin. Jadi seperti itu Sobat Tribuners. Munira. Dharma. Hasnawiyah. Hasna. Usman. Darniati. Rahmawati. Baiklah Sobat Tribuners, terima kasih atas ini. Saya Hakim Tias melaporkan dari Ada yang belum dapat? Aula Keberangkatan Mina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dapat semua? Sudah dihitung? Cukup semua? Ya, baik Bapak Ibu ya, disimpan baik-baik uangnya. Sudah ya? Ya, terima kasih atas perhatiannya.